selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Nurlima dari PT Monex. Hari ini hari Jumat tanggal berapa ya sekarang? 19 Juni. Hari ini kita ada edukasi tentang teknikal atau gimana caranya kita enter posisi atau baca market bersama edukator Monex, Pak Heru. Halo, Say. Nah, dan ini calon-calon klien kita yang sedang belajar. Nah, sekarang lagi kondisi corona, tetap jaga jarak dan stay healthy, guys. Selamat menikmati. Mari kita tonton. Oke. Kita mau belajar apa nih? Saya mau belajar dari dasar. saya yang ada di penampakannya dari sini. Oh, senang penampakan. Kapan sih kita main? Di mana sih kita main? Emang sudah dikasih ini ya? Mobile apps. Pengapalan ya, mobile apps. Tapi saya sekarang loh. Saya udah di potensial buy, saya cari, udah saya lihat. Katanya kan malu kan Euro yang main sama itu. Cuma tetap kalah loh. Tetap masih los aja. Berarti sekarang ajarin cara gimana masuk market aja, Pak Heru. Ya, jadi dalam aktivitas trading itu kita bisa ada dua ya yang perlu kita cari. Yang pertama itu kita bicara tentang ini tren. Ya, ini ya. Mulai dari cara buka HP-nya. Nanti kalau itu ini dulu ya. Nanti saya kasihkan Buka untuk aja sampai ngerti. Baca tren. tren sama timing. Oke, kita Kalau kita belajar. bicara tren sama timing, di sini kita bicara di chart seperti ini. Nih, ini namanya chart MetaTrader. Chart MetaTrader di sini ini adalah pergerakan harga. Ya, ini adalah visual dari pergerakan harga mata uang euro. Nah, sekarang yang jadi bingung, Ibu jadi bingung ini kenapa? Saya tidak pernah bisa baca ini dulu. Tidak pernah bisa baca ini. Saya belum paham sama chart ini. Oke, kita nanti langsung sambung dengan urutan-urutan ngambil posisi ya. Terus ada dua alat yang bisa kita gunakan. Nah, di dalam pergerakan harga ini, kalau kita lihat secara kasat mata, ini mengarah ke selatan atau mengarah ke utara? Ke bawah atau ke atas? Oh, ke Ke bawah. bawah ini. Ke bawah, mengarah ke bawah artinya harga turun. Iya. Sekelom ini adalah arti dari pergerakan harga di setiap 1 jam. Jadi kalau ini artinya 1 jam sedang berjalan. Contoh sekarang ini jam 9 sampai jam 10 nanti ini satu candlestick ini. Nah ke belakang ini dan seterusnya ini adalah beberapa jam ke belakang sebelumnya. Ini adalah gambaran dari satu hari. Ini 24 jam. Nah ini baru dari pagi jam 6, 7, 8, 9, 10 sampai jam 10. Nah ini kemudian kita melihat secara kasat mata, kita lihat ini mengarah ke bawah, berarti dia artinya turun. Nah sekelompok harga ini yang membentuk kecenderungan untuk turun itu yang kita sebut sebagai apa tadi? Tren. Nah kalau trennya muncul, tren turun seperti ini, tema trading kita adalah sell. Oke, udah ketemu ya. Saya mau bayar atau mau sell itu paling sulit. Ini mau bayar atau mau sell? Jadi posisinya ke sell ya. Ya, sell. Nah, bottom line ada dua ya. Yang pertama, jika tren turun, open posisi sell. Jika harga naik ya. dia akan turun terus. Iya, dan setelah kita terima berharapnya supaya naik gitu kan? Enggak. Nah, Itu saya pikir malah kalau dia turun kita buy. Nah. Kan kita harga rendah. Ada dua mekanisme. Ada. Yang pertama, jika tren turun, maka kita open posisi sell. Jika harga sudah turun, kita open posisi buy. Itu dah maksudnya. Nah, oke ya, jadi ada dua.
Nah, sekarang kalau trading di forex, pilihlah trennya, kecenderungannya. Kenapa? Karena kita ini ada dua manfaat, ada dua opportunity yang bisa kita ambil. Saat tren turun kita bisa kejar sell, saat tren naik kita bisa kejar buy. Nah, ini melihat pertama memutuskan beli atau jual itu dari tren. Nah, sekarang kapan kita mau masuknya, kapan kita mau ngeklik sell tadi, gitu. Itu ada. Jadi konsep dasar trading itu untuk mendapatkan peluang adalah mendeteksi atau mendefinisikan bahwa trennya turun, saya sell. Trennya naik, saya buy. Kapan? Nah, ada tandanya, ada alat bantunya. Untuk saat ini, saya akan berikan satu contoh alat bantu. Selain kita melihat secara seperti ini, kita lihat bahwa trennya turun, ada kok alat bantu yang kita sebut sebagai indikator yang ada di dalam MetaTrader ini. Ada tren sama osilator. Di luar sana para trader, khususnya juga yang pemula ya, banyak kebingungan di mereka. Ini kan ada banyak pilihan alat bantu. Oh gitu ya. Ini bukan alat bantu atau indikator yang sembarangan dibuat, karena setiap ekspornya pasti ada tujuan, bahkan dimasukkan ke dalam MetaTrader ini. Akan tetapi sesuai kebutuhan saja yang kita gunakan, lebih efektifnya pakai yang mana nih? Bisa disimpulkan nggak? Kira-kira kita mau ambil yang mana? Yang bisa menggambarkan tren sama yang bisa menggambarkan handling. Nah, kalau untuk tren kita bisa gunakan indikator kelompok tren. Di kelompok tren ini banyak sekali. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya kejar kenalkan dulu yang namanya moving average. Sedangkan kalau yang untuk timing itu kita gunakan osilator. Nih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 indikator. Wow, mau belajar kapan kita mau nyari profitnya? Ya kan? Kalau banyak banget gitu. Jadi tergantung tujuan kita. Kan mengambil ilmu itu nggak keliru juga, tapi kan pasti ada goalnya dulu. Kita mau goalnya untuk menjadi usaha, untuk trading, untuk mendapatkan profit, atau mengambil untuk membuat sebuah keilmuan baru, ya kan seperti itu. Dan kalau mengajar lagi ambil ilmunya, kalau trading langsung aja ke poin. langsung ke poin. Aku maunya dua-duanya. Oh, mengajar juga. Iya. Nah, kemudian setelah dapat tren sama osilator ini sudah ditinggalkan. Ya, kenapa? Karena dengan kombinasi moving average ini, potongan moving average ini bisa mendapatkan timingnya. Contoh ya, kita anggap kita baru menyalakan MetaTrader. Nah, pada saat kita menyalakan MetaTrader belum ada apa-apa, kita tambahkan indikator moving average. Saya kasih contoh moving average yang dengan periodenya 21. Saya kasihkan warna merah, warna biru. Nah, ini keren. Ini adalah sebuah garis yang datanya atau keluarnya garis ini berdasarkan angka-angka ini yang dirata-ratakan. Gitu. Saya taruh moving average 21. Artinya apa? 21 candlestick ke belakang. Kalau dengan frame waktu 1 jam, artinya ini rata-rata pergerakan harga selama 21 jam ke belakang dari sekarang ini. Nah, mudah kita menyimpulkan bahwa setiap harga yang bergerak selalu, ya harga rata-ratanya ini bergerak, harga bergerak di bawah garis moving average ini artinya tren turun. Pada saat harga bergerak di atas moving average seperti ini trennya naik. Iya. Nah, kalau sudah ada kayak begini, kita bisa memutuskan bahwa ini trennya turun. Ya, prediksi lah ya. Ya, prediksi. Memprediksi, kemudian
Kita cerita sudah dapat temanya sell, terus kapan? Nah, jadi masalah kan kapan? Kita tambahkan satu moving average yang kita sebut moving average 8. Ini kameranya. Setiap ada perpotongan masuk. Ini perpotongan. Ini ada perpotongan. Berarti ada selama 1, 2, 3 hari ini kita sudah bisa mengikuti pasar bahwa tema trading kita adalah sell. Pada saat ada pembalikan tren seperti ini, jadi kita bisa ikut untuk beli. Ada pembalikan tren, kita ikut untuk jual. Apalagi tren panjang seperti ini, kita tunggu untuk dia naik kemudian turun lagi, ini naik untuk turun lagi. Panennya di sini. Itu sell. Di sell. Sell. Kalau apa namanya? Yang merah, yang 21 itu untuk mencari trennya apa. Yang 8 kalau itu bergerak kemana? Kalau bergerak dari atas ke bawah berarti sell. Kalau bergerak dari bawah, memotong dari bawah ke atas itu berarti buy. Kalau dari atas ke bawah. Artinya kalau indikator 8 itu bergerak cross ke bawah, kita sell. Kalau indikator 8 crossnya ke atas itu buy. Berarti itu kita buy. Ini kita buy. Ini kita buy. Ini kita sell. Ini biasanya psikologis kita sudah bicara tentang harga udah mau balik nih. Iya. Bisa jadi kita bisa keluar di sini. Iya, ya. pastilah. Resikonya keluar itu besar banget di situ ya. Iya. Enggak, artinya ya ada potensi dia naik lagi. Gitu. Iya, itu yang membuat kita pasti sudah keluar kalau udah garisnya seperti ini. Iya, pasti dah. Ya. Nah, ini kalau kita bicara tentang perpotongan lagi di sini kita sell. Berapa yang? Nggak di atas, di atas masih sell ya, masih belum. Ini kita sell di. Sudah sell itu ya? Ini pas perpotongan di sini. Kalau kita masih tetap konsisten di sana, terus turun gitu. Itu lebih bagus lagi sebenarnya ya. Saya pertanyaan. Kita kan buy di pos yang ke atas itu. Ini. Ini kita 8 yang kita kan buy. Kemudian kita boleh sell di indikator 8 yang ke bawah. Atau di indikator 8 yang di sini. Bebas. Karena kalau ini. Kira-kira profit mana? Oh, maksudnya gini. Kalau kira-kira profit mana? Seperti ini, Bu. Setiap kali ada perpotongan, kita masuk buy. Dari bawah ke atas. Ya, Ikut buy. Saat terjadi perpotongan dari atas ke bawah, ikut sell. Ikut sell. Kan saya udah sell gitu tuh. Ini udah sell misalkan ya. Kita Saya sudah udah sell. sell. Kalau saya nggak sell di sana misalnya kelewatan. Sellnya di mana? Di sini. Di situ. Di sini. Kan kasusnya ada di sini. Kita melihat ke belakang bahwa ini, kita lihat ke belakang bahwa ini ternyata secara teori perpotongan itu bagus untuk timing masuk kan. Nah, kapan kalau di sini kita mau masuk? Di sini bagus, di sini bagus, di sini juga bagus, Bu. Cuma di sini kan tidak terjadi perpotongan. Pasti saat ini belum terjadi, kita mau apa di sini? Bukan. Tetap aja trennya masih turun, kita sell. Oh, kita sell gitu. Walaupun dia posisinya kelihatan seperti naik ya. Ya. Kenapa begitu? Karena di dalam harga, dalam kecenderungan yang turun, ini selalu ada koreksi. Turun, koreksi, turun lagi. Koreksi. Nah, ini dia. Di sini sebenarnya kita bisa masuk nanti. Untuk sell. Sell. Yang kayak stokastik, lembah, gunung, lembah. Biasa dengan stokastik ya? Enggak, saya setting di pertemuan meta. antara merah dan biru itu memang alat bantunya ya. Nah, kalau sudah paham tentang, bukan paham, artinya sudah mengenal apa stokastik, fungsinya kurang lebih sama. Coba perhatikan stokastik. Stokastik yang nggak ada itu loh, nggak ada chartnya. Yang di bawah tuh loh, Yang di bawah. yang Dia masuk ke osilator,
Di atas. Ini dia. Saya hapus dulu semua. Ini kalau menurut stokastik sudah masuk sell. Kalau menurut stokastik ini buy, ini sell, ini sell. Kalau nggak mau pakai dua-dua seperti, jangan pakai dua-dua ini, karena kadang-kadang ini terbalik. Tulisannya beda loh. Hah? Beda sama bawah arah ininya. Nah, Jadi bingung. karena pemahaman saya luruskan ya. Oke. Yang atas ini gunakan satu moving average saja, 21 untuk mencari tren. Timingnya pakai apa? Fungsi utama dari stochastic oscillator adalah untuk timing. Timing kita masuknya. Timing kita sell open sell-nya misalnya Buy atau sell. ngekliknya. Nah, kalau kita mau kenalan dengan yang namanya stochastic oscillator untuk timing, jadi fungsi stochastic oscillator ini adalah alat bantu atau indikator yang memberikan informasi tentang waktu harga itu sudah jenuh naik atau jenuh turun. Artinya kalau sudah naik dia sudah jenuh, dia pasti balik. Atau dia turun sudah jenuh, dia pasti naik lagi. Di area-area di stokastik oscillator ini ada yang 80%, ini 80% sampai 100 ini adalah area jenuh beli, yang ini adalah area jenuh jual. Kayaknya kok psikis banget ya, fokusnya ada jenuh-jenuhan dia. Iya. Kak kita Iya, ada jenuh-jenuhnya. Seperti sesuatu yang ya, jenuh beli, jenuh jual. Jadi beli juga punya perasaan. betul. Kenapa? Setiap kali kita manusia ya. Saya suka sama dia. Tiba-tiba karena sudah sering interaksi, jenuh. Balik badan saya, gitu kan? Itu contohnya seperti itu. Kenapa digunakan kata jenuh beli atau jenuh jual? Karena yang beli ini digambarkan dalam bentuk candlestick ini adalah perilaku manusia. Oh, jadi muncul ya itu ya. Muncul. Jadi kayak serempak jadi semua jenuh ya. Betul. Memang itu setnya nggak pernah ya naik lama gitu, nggak pernah ya pasti turun lagi gitu. Kalau lama seperti ini ada masanya, biasanya menunggu sesuatu berita Kayak musim ya. seperti itu. Jadi saya sih tidak membukakan ini, kenapa? Karena dengan satu ini udah cukup. Nggak bingung. Biar nggak bingung. Satu lagi. Kalau mau pakai dua moving average, berarti trend sama timing sudah dapat. Iya. Tapi kalau hanya menggunakan trend satu garis moving average ini harus pakai ini. Gitu. Jadi dua indikator dia kayak Iya. mas tren aja ya. Ya, kalau dua indikator, berarti ini kita hilangkan. Trennya turun, berarti kita sell di area jenuh. Nah, ini sebenarnya ini yang menjadi kelemahan stokastik oscillator. Dia belum mengatakan sellnya di area sini, gitu. Sellnya itu di area sini. Sellnya itu di area sini, seperti ini bagus nih. Sellnya di sini. Sedangkan ini di area 80% ini, Pak. Nah, ini yang 80% ini untuk area atau waktu untuk kita sell di sini. Tapi ini kan belum nyampe, ragu kitanya. Jadi ini adalah indikator yang baik, tapi memang harus dilakukan studi-studi lagi mana yang pas untuk itu. Gitu. Nah, jika kita menghilangkan ini, menghilangkan stokastik oscillator, berarti kita harus mengambil fungsi, mencari fungsi untuk timingnya pakai apa? Oh, kita tambahkan satu moving average 21. 8 nih. 8 itu kan satu yang dulu. Jadi kalau di robot pun dia mainnya kayak begini juga ya, tapi sistemnya otomatis ya dia. Ya. Apa yang kita pikirkan bahwa kita memiliki strategi kalau berpotongan dari bawah ke atas, artinya moving average 8 memotong 21 dari bawah ke atas. Baik. Memotong dari atas ke bawah sell itu dipindahkan dalam bahasa mesin
di-coding, diprogram untuk mengeksekusi robot itu. Jadi bisa dikonversi ke robot trading. Ini yang kita sebut strategi moving dengan perpotongan moving average. Jadi memang ini strategi udah cukup lama dari saya belajar dulu tahun 2099 dulu. Ya begini aja. Udah 20 tahun. paham banget ya. Kalau paham banget enggak Pak, karena akhirnya karena sering dibaca, sering bolak-balik, dicoba, dites, forward test, back test, apa semua, akhirnya saya menemukan satu formula. Satu formula ini diuji kepada orang-orang yang lebih expert sebelum saya. Kemudian, oh cocok. Jadi bisa meramalkan lah jadinya ya. Bisa memprediksi, even itu not 100%. Betul, pastilah. Ya, mungkin paling 70% atau seperti itu. Ya cenderungnya lebih bagus lah daripada Nah, tidak ada dasar sama sekali. yang kita dapat dengan perencanaan yang seperti ini adalah kita sudah bisa mengukur resiko. Itu betternya Pak. Tapi kalau sudah mengarah seperti ini, biarkan untung itu berjalan terus. Jangan terus kita ada begini. Nih saya kasih contoh. Sebuah aktivitas tentang trading di forex itu ada open yang baik ya, itu ada open buy, ada open sell, ada open buy, ada open sell. Pada saat open buy langsung pasang stop loss, langsung pasang TP. Gitu. Nah, pada saat contoh dengan case ini ya, di sini kita melihat sebuah peluang bahwa kita akan sell. Nah, terjadi perpotongan, kita sell di sini misalkan. Kemudian kita sudah batasi kerugiannya di sini. Kita sudah bisa tahu berapa potensi rugi kita. Seperti ini. Nah, rugi kita anggap itu 500 pipet. 500 pipet itu adalah $50 kalau kita ambil lossnya 0,1. $500 kalau satu lot. Oke. Nah, TP-nya di berapa? Kalau TP kita lihat di perpotongan awal sekitar 460-an. Jadi misalkan kita pasang TP di sini. TP lebih tinggi dari Harusnya TP kan lebih tinggi, tapi kondisi ini harusnya, kata bottom line harusnya itu yang menjebak. Memasang stop loss dan TP ini berdasarkan support dan resisten yang terjadi. Support resisten itu ditandai dengan perpotongan ini. Jika harga ada di sini, berarti supportnya di sini. TP-nya letakkan di support, stop loss yang letakkan di resisten. Berarti ada data yang sebelum ini yang berpotong yang kita gunakan sebagai tempat stop loss. Jadi tidak bisa. Berapa sih Pak idealnya pasang stop loss TP? No, kita lihat pergerakan harga ini berapa. Baru setelah itu kita lakukan aktivitas untuk mengoptimalkan. Misalkan kita sudah pasang open sell di sini, kemudian pasang stop loss di sini dengan resiko tadi 500 pipet. Kemudian nanti TP hanya 400. Tapi kita lihat kenceng banget ini turunnya. Kita langsung bilang, gue masuk hari ini gue bertrading gitu, misalnya seperti itu. Oke, masuk sell, stop loss dipasang, TP dipasang. Ternyata harga memang bergerak turun. Pada saat bergerak turun, hal yang paling bijak yang perlu kita lakukan itu bukan sudah menuju TP ya. No. Tugas selanjutnya adalah menolkan risikonya. Bagaimana caranya? Pindahkan dulu. stop loss-nya. Stop loss kita pindahkan. Tadi kita bicara taruh di sini. Setidaknya. Begitu kita pindahkan, harga bergerak turun. Harga bergerak turun, tiba-tiba mantul nyenggol ini, it's okay, nothing to lose. Bahkan kita sudah close, sudah locking profit kita. Tapi kan dikit.
ya. Kita open sell. Stop loss di atas. Nah kita sekarang buy. Sell. Oh sell. Nah, konteksnya sell. Sorry. Sell pada saat kita sell, stop loss di atas, take in di bawah. Nah, pada saat kita sell di sini, kita masih punya risiko dari sini ke sini, dan itu pasti. Saat harga sedang bergerak kita nggak tahu, ya kan? Anggap sebuah kepastian bahwa kita pasti rugi 500 pipet kalau kita pasang stop loss di atas. Dalam perjalanannya, dia turun. Kebanyakan trader itu akan melihat TP-nya di sini. Kok kayaknya, apalagi gambar candle-nya kayak begini, kelihatannya kenceng nih, gitu. Kelihatannya kenceng, turunin aja. Wah, jadi lupa. Nah, strategi yang bijak adalah biarkan TP di sini, yang langkahnya ya, pindahkan stop loss ke area di bawah open posisi kita, karena ini kan sell ya, letakkan di sini, berarti dari sini ke sini profit. Dari sini ke sini makin terus sudah kita. Kalau dia mantul. Kemudian menyikapi kondisi-kondisi yang seperti ini, nampaknya dia balik, gitu kan? Padahal kita sudah jaga di sini. Kalau kena ya oke, kita cuma dapat dikit, cari lagi peluangnya. Tapi yang paling utama nanti terus. Saya pikir saya kembali ya pemahamannya Pak ya. Saya pikir kalau kita mau sell, harganya masih naik gitu. Oh enggak. Kalau sell itu menghasilkan keuntungan jika dia bergerak turun. Gitu. Berarti Kalau kita buka, kalau apa namanya itu garisnya turun, nanti harga naik gitu ya? Kalau hitam seperti ini artinya harga sedang turun. Harga sedang turun. Ini harga sedang turun. Berarti kita mesti apa ya? Harga itu kita sell ya? Ya. Tren turun, kita open posisi sell. Nah, kayak begini, misalnya sudah turun, kita open buy, dapat stop. Bebas aja. Yang saya bicarakan adalah Saya mau cadangan nih Pak. Kalau harga turun kan kita tadi di awal saya bicara ada dua mekanisme. Jika tren turun, kita open posisi sell. Jika harga sudah turun, open buy, kayak dagang. Gitu kan? Kalau Ini, harga nah, diberikan dua lagi nih buat yang turun, kesempatan. harga turun itu yang mana? Tren turun, tren itu adalah sekelompok harga yang bergerak turun membentuk kecenderungan. Kecenderungan itu adalah tren. Jika kecenderungannya turun, saya sell. Kalau kecenderungannya naik, saya buy. Bagaimana mengidentifikasikan tren turun atau tren naik? Moving average 21 tadi. Kapan kita mau masuk sell-nya? Perpotongan moving average 8, memotong dari atas ke bawah. Memotong dari atas ke bawah, moving average 8 memotong moving average 21 dari atas ke bawah. Nah, itu kan. Kadang-kadang itu lebih cepat daripada ngomongnya. Gitu ya. Ini basic. Paham? Iya, Saya dengar aja, paham. Dia dengar paham. aja. Saya kok kayak dagang kalau moving average turun tuh harga seperti turun, bukan ya? Kalau moving average-nya turun, Berarti harga turun bukan ya? harga turun. Kita bukannya bayar. Kalau kita dagang kan kita bayar. Kalau harga sudah sampai di bawah, kita buy. Kalau kita sell dulu nih. Iya. Kalau harga sudah sampai di bawah, cuma apa yang menandakan di bawahnya? Nanti ini sudah di bawah. Contoh 3 hari yang lalu ini sudah di bawah, dia naik. Hari ini kan saya belum trading nih. Ah. Saya pikir kalau kita satu kita mesti bayar. Oke, sekian dulu edukasi hari ini. Kalau ada yang ditanya nanti di deskripsinya bisa lihat WhatsApp atau link yang bisa dihubungin untuk edukasi. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya. Terima kasih. Selamat siang. Tetap jaga kesehatan semuanya. Sampai ketemu di channel berikutnya. Dah.